warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Area Gister Anelca. Saya dari kelas 5B jurusan BKPI. Nah, kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Untuk materi pertama itu adalah dasar-dasar pengertian kelompok. Nah, untuk pengertian kelompok itu adalah dua orang atau lebih yang memiliki hubungan interaksi yang baik dan tentunya memiliki atau ingin mencapai tujuan bersama, memiliki tujuan yang sama dalam satu kelompok tersebut. Nah, menurut Greenberg dan Baron itu juga mengatakan hal yang sama. Menurut para ahli mengatakan bahwa kelompok itu adalah dua orang atau lebih dalam satu forum yang memiliki hubungan interaksi yang saling terjaga dengan baik dan memiliki hubungan berbagi tujuan, mencapai tujuan bersama, memiliki tujuan yang sama dalam suatu kegiatan yang akan dibahas di dalam kelompok tersebut. Itu menurut para ahli yang saya baca. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengertian konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Nah, perlu kita ketahui bimbingan kelompok dan bimbingan konseling kelompok itu berbeda. Di mana letak bedanya? Dari pengertian saja. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan pada sejumlah orang, pada sejumlah individu dalam membahas topik-topik yang secara umum sudah terjadi, secara luas sudah terjadi, permasalahan yang sudah lumrah, permasalahan yang sudah terjadi di tengah masyarakat, baik dalam satu kelompok tersebut maupun di luar anggota kelompok tersebut. Permasalahan yang dibahas itu sudah secara umum. Nah, sedangkan teman-teman konseling kelompok itu permasalahannya itu secara permasalahan pribadi yang dialami oleh salah satu individu tersebut dibahas di dalam satu kelompok. Makanya disebut dengan konseling kelompok. Nah, dari perbedaan pengertian saja sudah tahu kan, bimbingan kelompok itu membahas permasalahan yang umum, sedangkan bimbingan konseling kelompok itu membahas permasalahan pribadi salah satu individu yang berada di dalam satu anggota kelompok tersebut. Nah, dari tujuan untuk bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu mempunyai tujuan yang sama, mengembangkan ide, mengembangkan perasaan, pikiran, dan mengembangkan pendapat kita dalam berdiskusi, membuat kita lebih aktif di dalam suatu diskusi kelompok. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah bimbingan kelompok lebih menekankan bahwa masalah yang didiskusikan tersebut itu secara terbuka, secara mendalam, dan bersifat itu kurang rahasia, tidak terlalu rahasia. Ada yang dirahasiakan namun ada yang tidak. Sedangkan bimbingan konseling kelompok itu permasalahan yang dibahas itu bersifat pribadi dan rahasia. Nah, rahasia di sini itu bukan berarti maksudnya permasalahan tersebut hanya seorang PK atau pemimpin kelompok, guru BK atau konselor yang menjadi pemimpin kelompok menjadi rahasia dengan klien yang sedang bercerita dalam kelompok tersebut. Tidak, namun bersifat rahasia di sini adalah antara individu yang menceritakan permasalahan pribadinya dengan satu kelompok tersebut. Jadi yang tahu itu permasalahan itu hanya tahu oleh si klien dengan para anggota kelompok lainnya, tidak sampai permasalahan itu keluar lagi. Nah, dari tujuan saja sudah beda, apalagi fungsi. Nah, untuk fungsi, bimbingan kelompok lebih menekankan pada fungsi pencegahan, pemahaman, sedangkan bimbingan konseling kelompok itu lebih menekankan pada
pemahaman si klien dalam permasalahannya, karena nanti kan dalam kelompok tersebut setiap individu itu memiliki kebebasan berpendapat. Jadi kita membantu si klien agar paham dalam penyelesaian masalahnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah hakikat dinamika kelompok. Nah, perlu diketahui teman-teman, hakikat dinamika kelompok ini adalah dinamika kelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling menjalin interaksi dengan baik, menjalin komunikasi agar tercapainya tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, yang ditentukan bersama. Itu yang disebut dengan dinamika kelompok. Mereka dalam anggota kelompok tersebut, dalam satu kelompok, mereka menyesuaikan diri dengan berbagai aneka persepsi dari setiap anggota kelompok lain, karena setiap persepsi nantinya akan berbeda. Jadi setiap anggota kelompok itu memiliki harus mengikuti dinamika kelompok, yaitu menyesuaikan diri dengan perilaku orang lain, pendapat orang lain, ide-ide yang diberikan oleh orang lain. Maka mereka harus menyesuaikan, apalagi dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka nantinya. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang karakteristik bimbingan kelompok. Karakteristik bimbingan kelompok sendiri itu ada beberapa, antara lainnya adalah karakteristik kebutuhan interpersonal. Nah, kebutuhan interpersonal ini adalah kebutuhan di mana seseorang ingin masuk ke dalam satu kelompok tersebut, dia ingin menguasai seseorang dalam tingkatan hierarkis dengan cara yang baik. Dan yang ketiga itu ada yang ketiga, dia ingin menguasai setiap keakraban yang ia dapat dalam satu kelompok tersebut. Nah, itu kebutuhan interpersonal, karakteristik yang pertama dari bimbingan kelompok. Yang kedua itu ada tindak komunikasi. Nah, tindak komunikasi di sini adalah maksudnya setiap anggota kelompok itu nanti akan saling berbagi informasi, saling menukar informasi. Nah, di sanalah nanti terbangunnya tindak komunikasi, saling berinteraksi satu sama lain, saling berbicara, saling aktif berdiskusi, menyampaikan ide-ide, menyampaikan aspirasi mereka, dan maka terjalinlah suatu tindak komunikasi antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lain. Di sanalah nanti terciptanya diskusi yang aktif dan hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada peranan. Peranan di sini maksudnya adalah setiap anggota kelompok memainkan perannya aktif dalam berdiskusi, agar diskusi itu tetap hidup, agar diskusi itu tetap nyaman, agar diskusi itu tetap seru dalam membahas suatu topik permasalahan. Nah, dibutuhkanlah tanggung jawab setiap anggota kelompok menjalankan peranannya dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan karakteristik bimbingan kelompok sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada masuk dalam tahap. Nah, dalam tahap bimbingan kelompok itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap kegiatan. Nah, tahap pertama itu kita bagaimana kesukarelaan kita menerima setiap anggota kelompok yang masuk dalam satu kelompok itu, dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua itu adalah berdoa. Sebelum kegiatan dimulai kita harus berdoa dulu agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan kelompok kita. Yang ketiga itu adalah kita menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Ketika dalam satu kelompok itu tidak mengetahui apa itu bimbingan kelompok, nah itu wajib kita harus menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok itu. Apa tujuan yang akan kita capai dalam bimbingan kelompok, maka kita harus jelaskan pada tahap pertama ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita menjelaskan tentang azas kesukarelaan, kerahasiaan, azas normatif, terus azas kegiatan. Kita harus menjelaskan ini pada tahap pertama. Dan yang selanjutnya itu adalah
kita menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini dibutuhkan pada saat bimbingan kelompok agar kita mengenal satu sama lain nantinya. Nah, itu diawali dengan PK atau pemimpin kelompok, yaitu guru BK atau konselor. Nah, yang selanjutnya itu adalah memasuki tahap kedua. Nah, sebelum memasuki tahap kedua, ada baiknya kita memberikan satu permainan di dalam bimbingan kelompok agar tidak terjadi kaku dalam dalam setiap anggota kelompok, dalam diri setiap anggota kelompok. Karena pada awal bimbingan kelompok pasti nantinya mereka tidak terlalu terbuka dengan teman-teman dalam kelompoknya tersebut. Maka dilakukanlah salah satu permainan dalam bimbingan konseling kelompok. Dalam bimbingan kelompok itu bisa seperti yang saya jelaskan awal tadi, seperti pohon pengakraban keluarga. Nah, itu bisa digunakan di dalam bimbingan kelompok. Nah, baru selanjutnya memasuki tahap kedua, tahap peralihan. Nah, pada tahap bimbingan kelompok yang kedua, yang pertama yang harus dilakukan oleh PK itu adalah menjelaskan kembali secara ringkas saja, mengulang kembali menjelaskan kembali tentang kegiatan bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan agar setiap anggota individu kelompok itu memahami makna dari kegiatan bimbingan kelompok yang diberikan oleh layanan bimbingan konseling. Yang kedua itu adalah PK harus menanyakan kembali pada sesi tanya jawab tentang kesiapan setiap anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan itu lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah mengenali suasana apakah setiap anggota kelompok itu sudah siap melanjutkan kegiatan tersebut pada tahap selanjutnya. Nah, PK harus memiliki pemahaman terhadap suasana yang dirasakan oleh setiap anggota kelompok dalam kesiapan mengikuti kegiatan lebih lanjut. Selanjutnya adalah membagikan bahan-bahan topik permasalahan yang bisa atau yang dapat dibahas dalam bimbingan kelompok ini. Nah, itu tugasnya PK membagikan setiap permasalahan atau topik yang bisa dibahas di dalam bimbingan kelompok. Nah, yang selanjutnya itu adalah PK bisa memberikan salah satu contoh topik yang dapat dibahas dalam kegiatan selanjutnya nantinya dalam berdiskusi. Nah, berikut contohnya. Baik, berikut contohnya dari pelaksanaan kegiatan tahap 1 dan tahap 2 dalam bimbingan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang dan mau bergabung di dalam kelompok dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada saat ini. Nah, ada baiknya sebelum acara atau kegiatan kita laksanakan, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah berdoa untuk kelancaran kegiatan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam diskusi kita pada saat ini. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan membahas, Ibu akan menanyakan, apakah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman kita barusan, bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan BK yang diberikan pada sejumlah orang atau sejumlah anggota yang pembahasannya itu adalah permasalahan-permasalahan umum yang sudah pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah
untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, yaitu adalah kita mencapai keinginan yang sudah kita rencanakan dari awal untuk mencapai tujuan kita bersama. Selanjutnya adalah bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Ya, seperti ini, kita duduk melingkar agar tidak saling membelakangi satu sama lain. Jadi kita akan mengetahui dan mendengar dan mencermati setiap anggota kelompok ini dalam menyampaikan gagasan-gagasan, ide, pendapat, kritikan, dan tanggapan nanti di saat diskusi. Begitulah cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan azas-azas yang digunakan di dalam bimbingan kelompok ini. Ada azas kerahasiaan. Nah, kenapa dikatakan ada azas kerahasiaan? Di mana setiap topik permasalahan yang nantinya bisa menyinggung kepribadian seseorang dalam satu anggota kelompok ini, maka tetap dirahasiakan dalam satu kelompok ini saja. Yang selanjutnya ada azas kesukarelaan. Nah, perlu teman-teman ketahui, azas-azas kesukarelaan ini adalah kesukarelaan dan keikhlasan teman-teman dalam datang pada kegiatan pada hari ini. Kesukarelaan kalian untuk mengikuti diskusi dalam membahas topik permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Dan selanjutnya ada azas normatif. Gunakanlah sopan santun kita dalam menyampaikan setiap ide-ide atau pendapat, kritikan, dan tanggapan kalian nanti di dalam diskusi kelompok. Nah, yang selanjutnya ada azas kegiatan. Nah, azas kegiatan digunakan dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sampai di sini paham? Oke, bagus. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tahap perkenalan. Nah, perkenalkan, nama Ibu Regis. Ibu tinggal di Sungai Ning. Dan Ibu masih mengajar di sini untuk beberapa tahun ke depan dan ingin melihat setiap siswa-siswa Ibu menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Apakah ada yang pertanyaan? Oke, baik. Pada tahap perkenalan ini, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri satu persatu. Ya, setelah Ibu ada yang ingin memperkenalkan diri lagi, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ya, bagus. Selanjutnya, ya. Oke, bagus. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah saling berkenalan, mungkin sudah saling tahu nama. Ada baiknya kita akan melakukan suatu permainan agar kita lebih akrab lagi, yaitu pohon pengakraban keluarga. Nah, begini cara permainannya. Nanti Ibu akan menyebutkan nama Ibu pertama dulu, lalu nanti disambung oleh Lilis. Setelah Lilis nanti disambung lagi oleh temannya, namun merangkai. Contohnya seperti ini. Ibu menyebutkan nama Ibu Regis, lalu nanti Lilis menyebutkan Regis, baru nama Lilis. Nah, setelah itu nanti baru nyampe di teman selanjutnya menyebutkan nama Regis, Lilis, baru nama teman kita yang selanjutnya. Begitu seterusnya agar kita lebih mengetahui nama teman-teman kita dan lebih akrab nantinya. Paham? Oke, teman-teman, kita akan masuki contoh kegiatan pada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini contohnya seperti ini. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah melakukan tahap pertama dari kegiatan bimbingan kelompok. Kita sudah mengenal satu sama lain. Oke, dan yang selanjutnya adalah kita akan memasuki tahap diskusi kelompok, di mana kita akan membahas topik permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Nah, apakah semua siap untuk memasuki kegiatan diskusi kita hari ini? Oke, teman-teman, baik. Nah, Ibu akan memberikan salah satu contoh
topik pembahasan yang bisa dibahas dalam layanan bimbingan kelompok ini. Contohnya seperti kenakalan remaja. Seperti itu. Kita akan membahas bagaimana perkembangan kenakalan remaja pada saat sekarang. Itu bisa jadi bahan topik permasalahan yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf karena ada kesalahan dalam menggunakan bahasa. Saya menyampaikan setiap materi yang saya baca sesuai dengan pemahaman saya dengan kalimat-kalimat yang saya susun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.